Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathul Arifin dari Kabupaten Situbondo. Begini Pak Bayu, jadi saya langsung saja ingin mendiskusikan sekaligus mengkonsultasikan masalah yang kami hadapi di desa kami. Pada saat ini kami menjadi praktisi peternak sapi dan juga petani tebu. Dalam konteks integrated farming ini ada satu hal yang bagi kami sendiri kayaknya agak susah untuk dilakukan, karena di posisi kami di desa kami seperti yang saya konsultasikan kemarin itu, airnya adalah air belerang aliran dari Ijen, dan itu menjadi sumber irigasi utama di pertanian kami. Sehingga yang awalnya ketika saya waktu kecil itu semua tumbuhan ada di sana, saat ini yang bisa dilakukan oleh petani hanya menanam tebu, karena untuk tumbuhan yang lain tidak bisa tumbuh. Ketika ini kita kaitkan dengan integrative farming yang seperti kemarin dijelaskan, jagung sebagai salah satu solusi dalam proses ini. Kira-kira kiat seperti apa yang harus kami lakukan? Karena kalau untuk masalah air itu menjadi masalah utama bagi kami, mungkin ada solusi. Terus yang kedua berkaitan dengan pupuk, karena kami sendiri di Situbondo berdekatan dengan pabrik gula Asem Bagus, yang mana salah satu yang kami coba di tahun ini adalah belotong dari limbah tebu itu. Jadi kami coba kami aplikasikan di sawah kami ukuran kurang lebih 1.800. Pada saat ini baru tanam tebu. Alhamdulillah di awal hasilnya baik. Cuma kami tidak tahu ke depannya seperti apa dan apakah bisa belotong itu, karena itu merupakan limbah, jika kita mix dengan teori-teori yang telah kita lakukan pada hari ini. Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Belerang itu unsur kimianya apa ya? Sulfur, betul ya. Bapak Ibu tahu enggak, suatu tanaman ketika dia mengandung sulfur, dia punya nilai jual yang luar biasa. Daerah Sulawesi pernah ke Manado? Siapa yang pernah ke Sulawesi Utara yang banyak belerangnya? Ada? Pernah makan kangkungnya Pak? Apa bedanya kangkung Manado dengan kangkung di Jawa? Kalau kangkung Manado dengan kangkung Mataram, oke, pelecing, hampir sama. Yang pertama, lebih empuk, renyah. Warnanya apa Pak ketika dimasak? Hijau kekuningan. Kalau Bapak Ibu biasa masak cah kangkung, warnanya apa? Gelap, hitam. Nah, ini adalah rahasianya. Sulfur sendiri Bapak Ibu itu obat. Kalau sulfurnya banyak jadi obat kulit, PKK, panu, kadas, kurap, gatal-gatal. Tetapi sulfur sendiri itu obat jantung, obat rematik, obat yang memperlancar peredaran darah. Tapi jangan makan sulfur loh ya, bahaya. Nah, jadi ini trik juga Bapak Ibu, salah satunya. Kalau Bapak Ibu kepengen tanam sayur yang kualitasnya number one, nomor satu, dengan kualitas rasa yang luar biasa, berbahagialah Pak. Berarti punya air yang banyak itu enggak usah macam-macam. Tanamlah tanaman sayur sebagai penetralnya. Dia juga akan menyerap. Kemudian yang kedua, sayurnya akan berkualitas. Kalau promosi ciri utamanya satu, ketika tanam kangkungnya itu nanti ketika dimasak saya jamin warnanya tetap hijau dan renyah dan segar. Jadi paling gampang Bapak Ibu kalau di Manado ya, di Manado itu nanam di atasnya air aja, enggak usah kangkung darat, kangkung air, kangkung rawa. Itu sudah bagusnya luar biasa. Dan ini bukan hanya saya uji di Manado. Ketika saya di Tobelo itu ada salah satu pemandian air panas yang mengandung full belerang. Ketika mengandung full belerang itu
jarak cuma 50 meter dari pemandian air panas, itu pusatnya kangkung. Dan kangkungnya ternyata sama dengan kangkung Manado. Nah, saya sarankan, tolong tanam sayur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana supaya menyerap belerangnya, tanam eceng gondok. Akar eceng gondok mampu untuk menyerap zat-zat belerang, mineral yang lainnya. Nah, salah satu tanaman Bapak Ibu yang saya gunakan untuk obat yang belum saya edarkan obatnya, yang kita sebut dengan rejuvenated, pemulihan kembali, itu adalah teorinya Dayang Sumbi. Pernah tahu Dayang Sumbi? Ya, ceritanya. Jawa Barat, Tangkuban Perahu ada? Sangkuriang gitu ya. Jangan jadi Sangkuriang. Jadi Dayang Sumbinya saja. Dayang Sumbi itu dipercaya sebagai wanita yang awet muda, betul kan? Kenapa dikatakan awet muda? Karena dia makan sayur dan meninggalkan, ini menjadi satu tren pengobatan juga di Indonesia. Jadi dia buang semua alat masaknya. Semua dia makan dengan fresh, dengan segar. Jadi sayurnya bisa segar. Tetapi sebenarnya bukan sayur segarnya yang menjadi kata kunci. Tetapi tanaman-tanaman yang mengandung belerang. Karena dia hidup di Tangkuban Perahu. Nah, apa efeknya? Awet muda. Nah, tapi ingat baik-baik ya, jangan dipromosikan dulu. Besok kalau bapak-bapak sudah membuktikannya, tanam sayur yang mengandung belerang, terus dikonsumsi, ternyata bisa bikin awet muda, gitu ya, baru boleh diceritakan. Tapi bahaya. Saya ngomong ini bahaya Bapak Ibu, saya jelaskan dulu. Kenapa saya sebenarnya takut dengan kata awet muda. Serius, ini di luar nalar, Bapak Ibu kalau cerita ke temannya kan, ke sahabatnya kan, kalau sahabatnya sudah berangkat duluan nanti kita sama siapa? Saya seringkali berguru sama Pak Bambang. Pak Bambang, kalau teman-teman kita besok udah ada, masa kita masih keliling pakai tengken terus jalan kemana-mana begitu, terus teman-teman kita anak-anak yang muda-muda kemarin, kurang mengenakkan, betul kan? Karena apa, kebahagiaan kita itu ketika kita bisa cerita dengan sahabat-sahabat kita. Karena itu Bapak Ibu, setiap kali ke suatu kota saya pasti cari sahabat saya yang lama-lama saya cari gitu. Kalau mereka masih hidup, pasti itu kebahagiaan yang luar biasa. Lah kalau kita buat jamu yang awet muda, ini saya maju mundur di situ. Nanti kalau kita awet muda terus teman-teman kita sudah tidak ada, bagaimana ini? Jadi karena itu minta tolong, jangan kepingin awet muda. Disyukuri saja apa yang ada. Slogan saya cuma satu, hiduplah sampai tua, tidak menyusahkan orang lain, kalau meninggal bahagia. Tidak perlu sakit gitu aja, tapi jangan sampai umur 100 tahun lebih, menderita. Coba Bapak Ibu lihat ya di internet, di TikTok atau di apapun ya, orang yang umurnya tua-tua menderita atau tidak? Menderita. Enggak bisa nyangkul, enggak bisa apa, cuma tidur aja, memang masih hidup, tapi kan kasihan. Nah karena itu kita hidup ya secukupnya lah, 70-80 tahun, tapi bahagia. Mas, buat sayur, saya jamin itu bikin awet muda. Itu bukan kata saya lagi, itu riset, sudah, itu penelitian. Kemudian yang kedua ini saya doakan punya pabrik yang ngalahi besarnya pabrik gula. Karena pabrik gula akan bangkrut kalau tidak sampean tolong nanti. Serius Bapak Ibu, pabrik gula itu punya limbah dua. Yang pertama itu blodong. Tahu blodong Bapak Ibu? Blodong itu buburnya pengolahan pabrik gula. Yang kedua namanya apa Bapak Ibu? Abu. Kalau tetes laku Pak hari ini Pak. Tetes itu rebutan. Abu karena dia butuh pembakaran luar biasa. Kemarin salah satu peserta pelatihan yang ada di Magelang, salah satu direksi dari salah satu pabrik gula. Slogannya pabrik gula hari ini cuma berkata satu, pabrik gula akan bangkrut. Kita tinggal berlomba kuat-kuatan mana yang paling hidup terakhir. Jadi dia seringkali berkata ketika dengan dewan direksi, dia berkata kita akan menjadi perusahaan pabrik gula yang paling terakhir mati, gitu dia. Sudah siap mati. Kenapa kok siap mati? Karena gulanya sudah tidak ada.
Gula kita Bapak Ibu 60% impor. Pabrik gula kita tidak mampu produksi. Pabrik gula yang begitu besarnya tuh, yakin enggak kalau pabrik gula itu bisa hidup terus? Harusnya bisa bangkrut atau tidak harusnya? Harusnya kan tidak bisa bangkrut kan? Kenapa tidak bisa bangkrut? Gula itu kan kebutuhan utama kan? Walaupun dokter selalu mengatakan jangan makan gula, kan orang selalu cari gula kan? Karena itu gula rafinasi luar biasa besar masuk Indonesia. Gula-gula sintetis juga luar biasa besar masuk Indonesia. Kenapa gula ini akan bangkrut pabrik gulanya? Karena petani tebunya bangkrut. Akhirnya pabrik gula mengolah blotong. Blotong itu diberi dan disubsidi loh Bapak Ibu. Sudah dikasih transport, kadang-kadang masih dikasih sangu lagi. Betul ya? Dalam rangka buang limbah. Terus yang kedua, berharap petani bisa bahagia. Kalau pabrik gula buang blotongnya ke sawah, tahu enggak berapa ton yang harus diberikan per hektar? Paling sedikit supaya bagus diberikan 100 ton. Berapa? 100 ton itu berarti berapa truk kira-kira Bapak Ibu? Kalau satu truk isinya 7 ton berarti berapa truk berarti? Hampir 15 truk. Itu baru bisa supaya tanamannya bagus. 1.800 dikasih berapa truk Mas? 15 truk. Itu berarti hidup di atasnya blotong sudah ya. Rasional enggak kira-kira? Kalau dihitung analisa rasional tidak? Pupuknya 15 truk. 15 truk itu sudah 100 ton, lahannya cuma 1.800. Itu berarti tanahnya sudah isi blotong semua ya. Itu loh cuman biasa. Saya jamin itu pun cuman biasa, betul atau tidak? Betul. Nah sekarang saya kasih terobosan. Bahagia, tapi tidak apa-apa ya, ini direkam tidak apa-apa ya. Nanti kalau direksi ikut, saya yang ikut dulu gitu ya. Tidak apa-apa, nanti tak ajari duduk dengan direksi, saya pegang kuncinya gitu. Tapi praktek dulu. Kalau tidak praktek sama dengan bohong. Ingat konsepnya, blotong berasal dari apa? Tebu. Saya istilah sama ya, blotong juga ya. Blotong itu limbahnya tebu, kalau solid limbahnya sawit. Jadi blotong. Blotong ini kalau secara konvensional per hektar butuh 100 ton. 100.000 dibagi 10.000 berarti 1 meter persegi ketemu berapa? 10 kilo per meter persegi. Ini tidak akan rasional karena biaya pemberian pupuknya over. Dan yang kedua biayanya mahal sekali. Nah, ngolah blotong ini tidak mungkin bisa, percayalah. Selama ini pabrik gula yang punya uang miliaran itu ngolah blotong itu cuma ditaruh, dikeringkan tok saja. Tidak ada pengolahan apa-apa. Tidak apa-apa, hari ini saya bongkarkan cara membuat pupuk dari blotong. Ini mecah sejarah, belum ada ditulis di dalam buku manapun. Yang pertama, sudah praktek belum ya? Ini masih belum buat pupuk ya? Sudah ya? Tadi ingat enggak cara membuat pupuk horti? Pupuk horti itu yang begini ada para-paranya. Tahu tujuan para-paranya? Supaya air mengalir. Saya minta tolong, blotong, solid, kotoran sapi bentuknya apa? Bubur, betul ya? Padat tapi berair. Kalau itu diolah menjadi pupuk, tidak akan pernah jadi pupuk. Karena itu kalau ngolah kotoran sapi, orang desa itu cuma ditaruh, ditumpuk dan dilupakan. Sampai kapan? Setahun baru kering. Betul? Itu bukan jadi pupuk, itu sisa-sisa pupuk. Karena apa? Airnya nunggu keluar dulu kan. Airnya keluarnya kemana? Ke tanah kan. Yang subur tanah sampingnya. Kalau Bapak Ibu punya kotoran sapi ditumpuk di sini ada pohon pisangnya yang subur. Yang Bapak Ibu bawa ke sawah ini bukan kompos. Ya termasuk kompos sih. Kompos yang tidak ada isinya. Nah bagaimana supaya kotoran sapi ini bisa menjadi pupuk, solid bisa menjadi pupuk, blotong bisa menjadi pupuk, berarti kita harus masukkan ke satu tempat seperti ini.
Tujuannya apa? Airnya harus keluar. Kalau air tidak keluar, jangan pernah berharap menjadi pupuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau cuma belotong aja, kan dia basah, betul kan? Tadi buat pupuk horti, teorinya apa? Kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Supaya pupuk NPK terpenuhi. Bapak Ibu, tanaman itu tidak butuh satu unsur, tapi butuh unsur lengkap. Supaya unsurnya lengkap, Mas minta tolong, blotongnya ditambah juga kotoran sapi sama untukannya. Boleh pakai sekam, boleh pakai gergaji kayu, silakan dipilih. Kalau seandainya tidak ada semuanya Pak, minta ke pabrik gula, ampasnya tebu. Tahu ampas tebu? Yang kasar itu yang tidak mungkin terurai itu. Kalau orang jual es tebu, Bapak Ibu kan ampasnya di mana-mana, itu yang dipakai. Terus yang berikutnya kalau itu tidak ada, bagaimana caranya? Cari gergaji atau sekam. Nah, ini dimasukkan di sini. Nah, caranya tetap dengan cara oksidasi. Besok tolong dicek. Tadi baunya enak enggak tadi? Tidak enak kan? Besok 24 jam itu akan berubah menjadi bau kecap. Mungkin jangan malam inilah, besok saja. 24 jam lah ya. Tujuannya apa? Coba tadi ada unsur kecap enggak di dalamnya? Ada unsur tetes enggak tadi di dalamnya? Enggak ada yang manis-manis kan? Enggak ada gulanya kan? Enggak ada semuanya kan? Tapi besok baunya bau kecap. Bau manis, bau harum. Nah, Bapak Ibu, ini filosofi. Filosofi kami adalah mengubah sampah menjadi berkah. Yang buat pakan ayam, halo, mana pakan ayam? Kelompok tengah. Tadi bau limbah dapurnya bagaimana harumnya? Enak enggak baunya? Enggak enak. Sudah cek yang kotoran yang bau fermentasi yang sudah jadi? Belum ya? Tenang, besok cek, kasihkan ayamnya juga. Tujuannya apa? Bau dari limbah ketika difermentasi, asal benar lo ya. Sudah padat betul? Tidak ada oksigen di dalamnya? Yakin ya? Besok baunya harus jadi harum. Semua sampah ketika diolah menjadi harum. Bapak Ibu, ini filosofi penciptaan. Saya ulangi, ini filosofi penciptaan. Kita seringkali ketemu dengan sampah dan berkata sampah itu busuk. Tetapi ketika sampah diolah, difermentasi, fermentasi itu sekolah, fermentasi itu pendidikan, fermentasi itu proses untuk mengubah, maka dia akan menjadi baik. Hari ini kita belajar ngolah sampah, pulang dari sini Bapak Ibu ngolah sampah, sampahnya masyarakat. Di desanya Bapak Ibu banyak enggak sampah masyarakat? Ingat baik-baik, dulu dia ciptaan yang sempurna. Karena salah tempat saja jadi sampah masyarakat. Ingat baik-baik, sampah itu gara-gara jatuh dari piring ke tempat jadinya ya sudah. Jadi tidak ada orang jelek, tidak ada orang buruk, tidak ada orang itu diciptakan untuk menjadi jahat, tidak ada. Tinggal tugas kita mengolah mereka, bukan diolah dimasukkan fermentasi loh ya. Fermentasi itu pendidikan. Fermentasi itu adalah, kalau boleh saya katakan, kayak pondok yang mengajari kiai ke santrinya. Itu adalah pemuritan, pelatihan. Dengan kita memuridkan mereka, mereka akan menjadi berbau harum dan berharga. Jadi Bapak Ibu, ketika saya ngolah sampah pertama kali, itu yang saya pikirkan. Saya dulu orang gagal. Ketika saya orang gagal, di sini ada tulisan orang gagal. Itu putus asa. Karena apa? Tidak ada yang ngajari saya. Saya mau belajar di mana? Saya sudah belajar semua dan gagal. Tetapi dengan saya bekerja keras, saya akhirnya bisa melakukannya.
Mas, ini tugasnya. Buat konsep seperti Pupuk Horti tadi. Campurannya berarti apa? Ada tadi ya blotong. Saya tulis saja biar tidak lupa. Blotong butuh bahan kering, betul ya? Bahan keringnya apa? Sekam. Kalau seandainya lebih bagus sekam plus kotoran ayam, berarti sekam ayam berdaging. Terus supaya P-nya juga cukup tinggi dikasih kotoran sapi. Proses persis seperti Pupuk Horti, Mas. Tidak usah banyak-banyak seperti apa yang kita pelajari hari ini. Dosisnya berapa? Nanti keluar akan ada dua, padat dan cair. Nah, ini yang membuat Masnya nanti bisa membuat pabrik gula, beli pabrik gulanya. Nah, cairnya Bapak Ibu, ini kalau dijual harga berapa ya? Biasanya teman-teman jual 20.000 ya. Enggak, 40.000 kan ZPT. Kalau pupuk Horti, pupuk urea berapa? Jangan mahal-mahal, 25, 20 lah, jangan mahal-mahal. 20.000 gitu saja Mas ya, jangan mahal-mahal, jangan ikut yang lain-lain. Kemahalan mereka itu. Yang cair ini anggap aja 20.000. Blotongnya gratis. Betul atau tidak? Terus dijual, terus cairnya 20.000, padatnya jual 1.000 lah per kilo besok. 1 hektar cuma butuh 1,5 ton kering. Hortinya cuma butuh 50 liter. Jadi biaya per hektar cuma ketemu 2,5 juta. Ini harga eceran loh, harganya Bapak Ibu jual loh ya. Biayanya berapa, untungnya berapa, hitung sendiri. Ngeri enggak kira-kira? Blotongnya gratis Pak. Kotoran ayamnya berapa 1 karung? Paling 5.000. Beli blotong 1 truk gratis. Kotoran ayamnya belilah 1 truk sekalian. Sudah, keluarnya pupuk berarti anggap aja sekitar 3 ton. Padatnya keluar sekitar 4 ton. 4 ton berarti keluar 4 juta, padatnya cairnya ketemu 3 ton. 3 ton kali 20.000 berapa? 60 juta. 60 juta. 1 kali proses untuk 10 hektar. Sudah. Enaknya 1, kalau di luar Jawa bapak-bapak buat untuk pabrik sawit. Karena sawit itu puluhan ribu hektar, ratusan ribu hektar. Kalau di Jawa ada puluhan ribu hektar, namanya tebu. Tak doakan bahagia. Tapi sebelum dijual praktek dulu. Ini caranya Bapak Ibu mengolah sampah, lebih mahal sampahnya daripada pabriknya. Jadi seandainya satu pabrik itu bisa keluar kurang lebih sekitar 400.000, blotong itu jumlahnya adalah 2% dari 1,2 juta ton. Berarti anggap aja sekitar 200 sampai 300.000 ton. Itu blotong itu jumlahnya. Sampahnya. Kalau itu bisa diolah, bahagia. Dan nanti siapa yang bahagia? Petani semua akan bahagia. Kenapa petani semua bahagia? Tebunya bisa seperti Thailand lagi, sebesar-besar tangan. Bisa kira-kira? Mudah atau susah Mas? Sudah, saya tidak usah jelaskan prosesnya lagi kan? Tenang, yang lain besok kebagian. Gimana? Gimana Pak? Oh iya, pakai katalis Pak. Katalis kan bukan tugas saya jelaskan Pak. Saya itu sedih Bapak Ibu, terus terang. Kalau saya ngomong katalis dipikir saya jualan katalis gitu loh. Kalau enggak pakai katalis ya memang bisa jadi, tapi kan kurang maksimal. Tapi saya lebih baik enggak ngomong katalis lah gitu loh. Saya daripada dikatakan bisnisnya jual katalis itu saya kecewa terus terang. Saya agak sakit hati di situ. Padahal katalis itu tujuan saya untuk membantu. Saya jual katalis itu enggak untung Bapak Ibu, rugi malahan kok. Kalau Bapak Ibu tak suruh buat, saya juga diprotes orang banyak gitu loh. Kok udah diajari? Sudah diajari berkali-kali. Masa waktunya 3 tahun? Kok enggak mau 3 tahun itu loh? Kenapa gitu loh? Semua kan komplain kan Pak? Itu dibohongi. Masa buatnya 3 tahun? Loh bener saya itu loh buatnya 3 tahun. Gitu loh. Ini fair gitu loh. Ini jujur. Mau enggak tak kasih juga tadi demo gitu. Paham maksud saya ya? Kalau saya tidak jual di demo enggak kira-kira?
Diprotes. Kalau saya jual dikatakan bisnis kok bisnis katalis. Yang paling lebih parah begini komentarnya. Ini gara-gara saya upload kemarin yang 300 juta dari kolam ikan dengan dari Azolla dan sebagainya Bapak Ibu. Lebih parah serangannya. Tekan-kenan ke kita, ke tim dari seluruh BSM ini ditekan luar biasa. Tapi ya jujur saya mau katakan ini pilihan. Saya harus mengatakan jujur di atas jujur. Saya kembali ke kolam ya. Kalau sudah tahu cara kayak gitu, kira-kira pelihara ikan bahagia atau tidak? Bahagia. Kalau Bapak Ibu punya tanah 2000 meter yang setiap hari hidup dari jualan kangkung, jualan sayur, kalaupun tidak ada yang beli dimasak sendiri, kan gitu aja toh? Punya beras sendiri, punya ikan sendiri, punya ayam sendiri. Bahagia enggak kira-kira? Bahagia. Terus kita punya passive income. Kenapa saya katakan passive income? Asulannya produksinya gampang atau susah? Siapa yang sudah buat pakan ikan tadi? Sudah? Dipanen itu habis atau enggak kira-kira? Besok kan dipanen lagi Pak, tenang saja. Kira-kira bisa habis enggak itu? Enggak akan bisa habis. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Terus ikan yang dikasih makan itu lambat besarnya. Iya lambat. Daripada konsentrat lebih lambat pakai Azolla. Tetapi ingat baik-baik, yang cepat-cepat itu loh malah bahaya. Betul atau tidak? Yang cepat-cepat itu membahayakan, kepreset. Terus yang paling bahaya lagi begini, Bapak Ibu pernah pelihara ikan enggak? Siapa yang pernah pelihara lele gitu? Atau nila gitu, ada itu? Nila, lele Bapak Ibu, waktunya panen enggak dipanen, kolamnya penuh atau tidak? Pakannya habis banyak atau tidak? Kalau sudah besar makannya lebih banyak atau tidak? Lebih banyak kan, terus kalau enggak dikasih makan? Mati, merana kan, kurus lagi kan, kepalanya besar, badannya kecil kan. Paham maksud saya? Terus kalau sudah begitu, pedagang ngomongnya begini, wah masih penuh, betul atau tidak? Mau enggak harga segini? Betul atau tidak kira-kira? Ketika ditawar harga murah, gara-gara biaya pakan sudah seandainya 1 hari 1 juta biaya pakan. Kita tahan 1 bulan, rugi berapa kita? 30 juta, nanti 30 juta untuk nutup kerugian tidak cukup. Akhirnya terpaksa dijual atau tidak? Harga murah, akhirnya tetap rugi juga. Kalau Bapak Ibu punya pakan sendiri, ditawar harga murah, duduk aja kan bahagia. Wong saya tidak beli, kuat-kuatan. Terus yang kedua yang tidak bisa dibohongi, rasa. Bolehlah, tukang pancing Anda enggak di sini? Sebentar, tukang pancing sungguhan, jangan mancing yang kecil maksud saya. Kalau mancing yang besar gitu loh. Enggak ada yang punya alat mancing di sini? Iya. Kalau ada yang bisa mancing, bolehlah mancing 10 atau 20 ekor, nanti dipotong kecil-kecil gitu ya. Buktikan kata-kata saya, tanpa dikasih bumbu rasanya sudah manis. Itu ikan yang kita produksi secara organik. Atau coba tanya di dapur, ada enggak stok dari Magelang gitu ya besok ya. Kalau ada stok dari Magelang, suruh masakkan tanpa bumbu. Bapak Ibu, itu filosofi. Kalau Bapak Ibu sudah seandainya di pabrik tebu, Pak Masnya punya tebu, betul kan? Minta blotongnya kan pasti dikasih kan? Apalagi masuk dalam kelompok tani tebu gitu ya. Sudah satu kelompok tani buatkan ini, bahagia. Pertama buat kecil aja dulu Mas pabriknya. Besok yang suruh buat pabrik minta ke dinas. Saya jadi, dinas juga butuh mengeluarkan anggaran Mas. Nanti pabrik pupuknya dari dinas. Percayalah, belum ada solusi untuk mengatasi pabrik pupuk untuk tebu. Ngolah blotong pabrik gula aja belum bisa kok. Buktinya kenapa? Kemarin direksinya ikut sekolah saya. Gimana Pak? Belum Pak, mau labnya di tempat saya katanya. Jadi kita bersama-sama Mas. Saya terkendala waktu Bapak Ibu. Saya baru minta ke beliau kirim pelodong 2 truk, saya akan olah di tempat kami, di tempat produksi kami di Magelang. Lah Masnya ayo sama-sama, start sama-sama, kita uji sama-sama. Kalau dengan cara begini Bapak Ibu, petani akan kembali dapatkan 100 sampai 120 ton per hektar tebu. Kalau sudah dapat 120 ton per hektar tebu,
bahagia. Betul atau tidak kira-kira? Dan saya berjuang satu, saya mau berjuang untuk tebu ini satu. Saya tidak kepengen pabrik gula tutup. Selama ini pabrik gula tutup, kenapa? Petani tebunya ngerusak tanah tidak karu-karuan. Pupuknya cuma amina, pupuk cair. Yang semakin lama membuat tanah semakin tajam, setajam silet Bapak Ibu. Betul, gitu ya. Oke. Tadi katanya dengan tim yang punya limbah udang juga ya. Siap, tolong. Kalau bisa limbah udang, blotong, kotoran sapi, kotoran ayam. Saya jamin 100% pupuk terbagus. Lumpurnya tambak, Pak. Lumpurnya tambak, olah di sini. Bapak Ibu sudah yang tadi buat pemenah tanah mana? Oh, sini juga. Ada pakai itu toh? Pakai tanah kan? Salah satu tanah itu di situ butuh bakteri. Kalau di dalam lumpur, ini ada teman-teman dari KKP sudah hafal ya dengan lumpur ya. Lumpur itu mengubah nitrit menjadi nitrat atau nitrat menjadi nitrit kira-kira. Yang harus kita rubah. Yang beracun itu apa Bapak Ibu? Nitrit toh? Nitrit itu NH4 betul? Nitrit NO2. NH4 Pak. Nah nanti ketika ditambah dengan bakteri dari pohon bambu akan menjadi nitrat. Nitrat itu makanannya fitoplankton. Itu yang menyuburkan kolam. Jadi sebenarnya kolam yang bermasalah-masalah itu Bapak Ibu sepele ngobatinya. 1 liter per 100 liter kasih pembenah tanah selesai. Jadi pembenah tanah itu sakti. Kalau ditambak pemulihannya dengan pembenah tanah, kalau ditebu sama Pak, tetap prosesnya sama ya, nanti ada SOP. Minta jadi gini Bapak Ibu, malam ini nanti di grup ya dibagi SOP semua tanaman lah ya. Jadi kita sudah punya SOP tebu, SOP semuanya. Jadi tolong dibuat.